يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maha badal Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran dan surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 34. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tidak beberapa hari lagi kita akan menjalankan ibadah yang agung, yaitunya pelaksanaan Idul Adha dan ibadah kurban. Mudah-mudahan setiap tahun kita menjalankan ibadah tersebut, semoga kita bisa mengambil nilai, iktibar, pelajaran, hikmah, dan meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, walau dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, ibadah kita jangan terabaikan, jangan terlalaikan, apalagi kalau tidak, bahkan kita tinggalkan. Itu adalah kerugian yang hakiki, kerugian yang hakikat, kerugian sabanah. Karena hidup di dunia ini hanyalah sesaat dan sementara. Sementara kehidupan kita yang panjang itu masih panjang dan akan kita jalankan jauh lebih lama dengan kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, ada musibah, ada bencana, ada malapetaka yang menimpa, semua itu jangan menjadi penghalang untuk kita selalu taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semakin banyak musibah, bencana, malapetaka, semakin taat kita kepada Allah, semakin tunduk kita, semakin taqarrub ila Allah, semakin banyak mungkin ada perlu kita bermuhasabah diri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kan ada pemberlakuan
di setidaknya 4 kabupaten kota di Sumatera Barat ini, Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Solo. Itu ada istilah yang dipakai PPKM mikro, yang kecil, lingkungan kecil, yaitunya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bukan berarti kita dihalangi untuk taat. Itu tidak ada konsepnya itu. Tetapi bagaimana hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Tidak perlu ke sana, ada di sana gerombolan masyarakat yang tidak membawa kemaslahatan bagi umat, ya tidak perlu sadaka. Jadi ada teknis sikapi dengan cara baik, itu namanya cerdas di dalam menyikapi sesuatu, bukan sebagai penghalang untuk taat beribadah. Jangan sampai akidah kita goyah pula. Ma asaba min musibatin fil ard, azajuk musibah yang terjadi di alam itu, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, illa kata Allah, kecuali sudah menjadi ketentuan dari Allah, sunatullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu ibadah kurban adalah menjadikan kita taqarrub ilallah, semakin dekat kepada Allah. Mungkin selama ini kita jarang ke masjid, perbanyak ke masjid. Jarang selama awak sholat 5 waktu, biasanya 3 atau 2 atau 4. Sekarang sempurnakan, laksanakan yang wajib, perbanyak amal sunnah. Atau konsepnya orang yang beriman itu, laksanakan yang wajib, perbanyak amalan yang sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu imbauan pemerintah itu jangan sebagai penghalang kita untuk taat kepada Allah. Semakin menjadi-jadi seharusnya ketaatan kita. Kita jarang baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kita jarang sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Dan sholat sunnah tidak harus di masjid dan di musola, boleh di rumah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian tingkatkan kedisiplinan kesehatan kita. Makanan yang bergizi. Ada anjuran-anjuran cuci tangan, pakai masker, kita ikuti dan itu baik. Kan kesehatan kita. Penyelamatan itu kan penting. Dan bahkan menjaga kesehatan itu yang terbaik di dalam Islam. Sebelum masuk ke dalam masjid pelaksanaan ibadah itu wajib berwudu dulu. Pada ceritanya itu bersih, bahkan mandi sebelum sholat. Berarti kan hebat dalam Islam itu, bukan hanya cuci tangan sampai pergelangan, hadirin. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila engkau hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Omaya wajah awak, mulai dari tumbuh rambut dari kaniang sampai ke bawah sini, dagu wajib basah, bukan hanya 1, 3 malahan para ulama menyampaikan. Itu wajah. Wamsahu birusikum, sapu kepalamu, kedua tanganmu sampai mata siku, kakimu sampai mata kaki. Bukan hanya dianggap sebagai nilai kebersihan, hadirin, bernilai ibadah. Surah yang kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang banyak taubat. Allah cinta dan sayang kepada hambanya yang mutatahhirin, yang menjaga kebersihan, yang taharah, yang suci. Makanya kita sering menyampaikan, wudu bukan hanya untuk sholat. Kama saja orang berwudu dulu. Baik karajo berwudu, baik ke kantor wudu dulu, baik ke sawah wudu dulu, baik ke pasar wudu dulu, baik kama saja.
Di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu dijelaskan bagul wudu. Kalau sholat berjamaah 27 kelipatannya. Kalau wudu di atas wudu, wudu di atas wudu itu maksudnya dari rumah awak pergi ke masjid kita berwudu sampai di masjid wudu awak dapat taruh. Tapi kita perbagus lagi, perbaiki lagi, diulangi wudu lagi. Itu wudu di atas wudu namanya itu. Kalau wudu di atas wudu kelipatannya 50 derajat. Kan hebat itu. Jadi kebersihan di dalam Islam itu jauh lebih hebat. Nah, terapkan itu dalam rangka menjaga kebersihan dan kesucian diri kita. Ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu olahraga dan segala macamnya dalam rangka itu bagaimana kita agar sehat. Kalau sakit kita ibadah kan susah juga. Maka waktu sehat itulah wasihataka, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitu banyak nikmat karunia Allah yang diberikan, yang dititipkan kepada kita. Itu bukan hak milik tetapi adalah hak pakai. Jadi awakku ndak ada yang hak milik cielahero. Dalam kajian ilmu tauhid hak pakai. Karena tak kala ditarik diambil oleh Allah, tidak ada yang kita kuatkan mempertahankan, nggak ada. Nikmat yang ada dalam organ tubuh kita saja kita tidak mampu menghitungnya. Kedipan mata barangkali dalam 1 menit. Nafas awak, roh awak itu, anggur awak bernapas kita barangkali dalam 1 menit. Pernah diminta oleh Allah? Tidak. Yang Allah syariatkan mensyukurinya, itu saja. Syukuri nikmat Allah itu. La in syakartum la azidannakum. Janji Allah. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Nah, jadi kita syukuri. Kalau tidak kita syukuri, Allah marah. Walam yashkur ala ni'mai, kata Allah dalam hadis kursi. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, falyakhruj min tahti samawati wal ardh. Silakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Maka mau apa ini? Nggak ada, semuanya milik Allah. Jadi kita syukuri nikmat hidup, udara, nikmat iman, Islam, organ tubuh kita syukuri. Alhamdulillah masih dititipkan oleh Allah sempurna. Kita syukuri itu dengan jalan ketaatan, menjalankan ibadah. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Makanya menjelang persiapan Idul Adha ini, mari kita persiapkan diri kita, keluarga kita jaga kesehatannya, kita jaga agar tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah menandakan kita sebagai hamba yang bertauhid. Jangan sia-siakan nikmat umur, jangan sia-siakan titipan-titipan Allah, harta yang dititipkan. Hadirin, kalau umur ayo ditanya kemana umurmu? 60 tahun dia hidup kama saja di pagunungan. Kalau aratu 2 kali, hadirin, min aina iktasabahu, dari ma didape sumbernya tu. Wa inna faqahu, kama di pagunungan muko balaka. Jadi hati-hati. Makanya dalam Islam itu konsepnya adalah halalan thayyiban. Halal baik, halal baik, baik belum tentu halal, halal belum tentu juga baik. Teman-teman, hati-hati. Nah, jadi oleh sebab itu konsep yang dua itu jangan sampai lepas dan jangan terabaikan. Tidak usah memakai prinsip hati gote halal haram mantam tarwi. Itu nanti nikmatnya sementara di dunia ini, tetapi siksa dan azabnya berkepanjangan.